dan persiapan acara penguatan kompetensi ekonomi dan keuangan syariah melalui bimbingan teknis yang akan dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 17 dan 18 November 2023. Tadi saya menghadap Bapak Kepala Dinas dan melaporkan terkait persiapan-persiapannya. Saya sudah sampaikan bahwa dari tim KDIKS sudah mengundang Bapak Gubernur dan saya jelaskan lagi bahwa bentuk acaranya seperti apa, pesertanya siapa, dan beliau juga kemarin sudah menandatangani SK Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Mas Anak Ini bilang, adalah bagian dari tindak lanjutnya. Saran beliau tadi Bu Hayati Pak mungkin Anak bilang ya, untuk di rundown acaranya bukan gubernur garis miring Kadisdik, maaf Pak Anak, tapi kalau suaranya sudah gubernur hilang. maka cukup gubernur saja tanpa harus ada garis miring Kadisdiknya karena nanti gubernur akan menugaskan siapa yang mewakili kalau beliau berhalangan sesuai hak prerogatifnya, apakah sekda, asisten, staf ahli atau yang lainnya. Nah, itu sedikit koreksi dari beliau. Baik, Untuk terima kasih teknis Pak Anam. kegiatannya, ya, Lara bisa sambil di-share undangannya, Ra, yang undangan untuk tanggal 17 nanti, Ra, yang belum ditandatangani, ada kan dalam bentuk Word atau PDF, untuk gambaran aja dulu, bahwa tanggal 17 nanti di hari Jumat di SMA Negeri 1 Palembang, mulai pagi akan dilaksanakan bimbingan teknis penguatan kompetensi ekonomi syariah. Tuan rumahnya adalah SMA Negeri 1 Palembang. Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Moses. Dari kemarin kami sudah WA sebelum-sebelumnya dan tadi kami berteleponan. Beliau sedang ada panggilan dari bidang GTK sehingga tidak bisa ikut Zoom, tapi mungkin ada wakilnya di sini. Nanti kita bicara. Persiapannya dari SMA 1 Palembang terkait dengan bentuk layout roundtable, kemudian konsumsi dan lain-lainnya untuk ditalangi dulu juga mereka sudah siap. Nanti akan ada penggantian secara reimburse oleh Bapak Ibu dari KNE KS. Baik, di Zoom sedikit Pak. Jadi ini undangan yang sudah kami siapkan, undangan peserta. Mampir langsung kamera di antaranya 6 SMA dan 6 SMK. Nah, eh, sekolahnya dulu, Ra, di atasnya. 6 sekolahnya dari SMA yaitu SMA Negeri 1 Palembang, SMA Negeri 10 Palembang. Jadi di Palembang ada dua. Saya ditanya Pak Kadis, kenapa memilih sekolah ini, dasarnya apa? Saya bilang, untuk di Palembang, Pak, itu adalah ketua MKKS kota dan ketua MKKS provinsi. Sedangkan untuk di daerah-daerah, yang pertama karena jangkauannya relatif dekat ke kota Palembang, meskipun Prabu Mulih agak jauh, tapi karena ada tol, kita anggaplah dekat. Kemudian sekolah-sekolah ini concern, kepala sekolahnya sangat responsif, sangat cepat tanggap, dan selalu berinovasi. Jadi ini adalah sekolah-sekolah pilihan kami, sesuai dengan penilaian kami dan tim, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang terpilih ini adalah sekolah-sekolah yang selalu menjadi kebanggaan terobosan kami dalam segala hal, baik terkait dengan inovasi, kreativitas, dan pengembangan-pengembangan lainnya. Maka Pak Karis setuju, oke saya setuju katanya, sehingga beliau menandatangani SK Pelopor Ekonomi Syariah itu kemarin. Nah, kegiatannya akan dilaksanakan secara 2 hari, yaitu mengundang kepala sekolah, mudah-mudahan kepala sekolah bisa hadir langsung, karena kalau tidak salah nanti ada sertifikat dari pusat ya Bu ya. Kemudian Betul, ke Pak. wakil kurikulum, guru PAI, guru ekonomi, dan pengelola kantin atau pengelola koperasi, jadi salah satu aja. Nah, di sini nanti akan diberikan materi-materi yang sangat kompeten, sangat baik dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa, baik dari Bank Indonesia, OJK, tim dari pusat, tim dari daerah, dan kolaborasi beberapa stakeholder terkait. Tidak ada biaya pendaftaran, semuanya gratis, namun kami mohon maaf bahwa biaya transportasi dan akomodasi, penginapan kalau mau menginap ya, tapi kalau mau PP sebenarnya bisa, kemudian dari lokasi ke tempat acara dan uang harian itu tidak diberikan, sehingga silahkan dialokasikan melalui anggaran sekolah, nanti kami tanda tangani SPPD-nya. Apa mau melalui dana BOS, dana pendanaan pendidikan, PSB, PSG, atau melalui dana komite, silahkan dialokasikan melalui anggaran tersebut.
Nah, namun untuk konsumsi dan biaya narasumbernya itu sudah mendapatkan bantuan dari tim KNEKS dari pusat. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, Bu Hayati. Sekilas juga mengingatkan mereview sekolah-sekolah ini karena sengaja kami undang juga guru-gurunya supaya nanti tahu bahwa mereka nanti akan diundang. Mohon kehadirannya di tanggal 17 dan 18. Langsung kita undang kepala sekolah beserta guru-gurunya di Zoom ini. Mungkin sebagian ada yang sedang mengajar, tidak bisa hadir, namun nanti saling mengingatkan. Silahkan Bu Hayati, mungkin ada penyampaian dari KNPKS atau nanti dari yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kamera saya sembuh nih. Ya, baik Bapak Ibu, salam kenal. Saya Hayati dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Waduh, on off. Oke. Eh, Alhamdulillah sudah terbentuk juga Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Sumatera Selatan. Kami adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Gubernur, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah dengan misi, ya, dengan yang proyek-proyek yang dilakukan adalah membuat rancangan kebijakan kepada dinas-dinas terkait atau stakeholder terkait untuk kebijakan. Bapak Ibu, alhamdulillah Sumatera Selatan menjadi provinsi ketiga untuk sekolah pelopor ekonomi keuangan syariah. Pak Anang, izin saya share screen ya. Lanjut Bu, tolong diberi akses share screen-nya, multiple-nya dipantau. Oke. Aku dijadikan co-host Bu Hayati ya, Pak. Ya. Bapak Ibu, ini adalah penjelasan singkat mengenai sekolah pelopor ekonomi keuangan syariah. Jadi kalau kami jelaskan latar belakangnya dulu ya, Bapak Ibu ya izin. Di tahun 2021, KNEKS, khususnya di Divisi Pengembangan SDM, itu kami memiliki program untuk mengembangkan sumber daya manusia ekonomi syariah di sektor ekonomi syariah. Sebelumnya KNEKS di tahun-tahun sebelumnya konsentrasi di pendidikan tinggi. Nah, 2019-2020. 2021 kami masuk ke pendidikan menengah karena kami sadar bahwa pendidikan menengah dan dasar ini juga bisa menjadi penyokong, ya, bisa menjadi bibit-bibit unggul dari SDM unggul ekonomi keuangan. Maka waktu itu kami berkolaborasi dengan asosiasi guru. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang familiar dengan asosiasi guru ini, yaitu Asosiasi Guru Ekonomi Syariah, Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGI), Asosiasi Guru Ekonomi Syariah Indonesia (AGSI), dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AKPAI. Kita berkoordinasi dengan tiga asosiasi guru ini untuk kemudian kami menyusun bersama yang disebut dengan diversifikasi kurikulum ekonomi syariah atau sisipan. Waktu itu kami juga berdiskusi dengan Pusat Kurikulum Perbukuan Kemendikbud-Ristek, ya, Puskurbuk. Waktu itu sarannya adalah karena ekonomi syariah belum bisa dijadikan sebagai kurikulum, maka ini bisa dijadikan sisipan. Waktu itu kami membahasnya masih kurikulum 13 ya Bapak Ibu, sekarang sudah kurikulum merdeka. Oke, maka alhamdulillah selesailah kajian itu di tahun 2019. Kami buat di acuan KIKD-nya untuk di mata pelajaran ekonomi dan agama Islam, juga ekonomi syariah untuk SMK. Kemudian waktu itu untuk memastikan apakah program ini bisa diimplementasikan atau tidak, kami menawarkan kepada anggota asosiasi guru apakah ada sekolahnya yang berminat untuk kami jadikan sebagai prototipe. Maka terpilihlah satu SMA di Sumatera Barat, yaitu SMA 1 Solo, yang dijadikan sebagai sekolah pelopor ekonomi keuangan syariah pertama di Indonesia waktu itu. Kemudian di tahun lalu itu ada, mohon maaf, di tahun ini, di tengah tahun ini itu ada dari Provinsi Riau, itu ada 4 sekolah
yaitu 2 SMA dan 2 SMK, dan insya Allah kita nanti di Sumatera Selatan akan ada 12 sekolah, 6 SMA dan 6 SMK. Ini merupakan sekolah-sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan. Oke, balik lagi ke sekolah pelopor Bapak dan Ibu. Jadi sekolah pelopor ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru dan peserta didik di pendidikan menengah terkait dengan ekonomi syariah dan membentuk ekosistem ekonomi syariah di sekolah melalui insersi dan diversifikasi kurikulum. Jadi bentuk diversifikasi kurikulumnya apa saja? Bisa intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, atau budaya sekolah. Jadi di sini nanti ada materi-materi tentang ekonomi syariah yang setelah pelatihan ini Bapak dan Ibu mohon dapat berkenan menyisipkan di dalam mata pelajaran agama Islam dan ekonomi. Nah, kemudian ini adalah syarat wajibnya Bapak dan Ibu atau syarat mutlaknya untuk kurikulum. Dan kami juga punya kegiatan non kurikulum dan ini bentuknya adalah pilihan. Nanti Bapak dan Ibu di hari kedua itu juga akan mendapatkan bimbingan teknis bagaimana untuk mendirikan UPZ sekolah, unit pengumpul zakat, kemudian untuk memiliki kantin sekolah halal, dan konversi koperasi sekolah menjadi koperasi syariah. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga didorong atau disarankan untuk memiliki rekening bank syariah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Anang bahwa training kita akan berlangsung selama 2 hari, di hari Jumat dan Sabtu, 17-18 November 2023. Dan di hari pertama nanti akan ada seremonial, kemudian akan ada pembekalan secara teori mengenai ekonomi syariah, dasar-dasar ekonomi syariah yang nanti Bapak Ibu bisa ajarkan kepada peserta didik. Kemudian nanti di hari kedua akan ada bimbingan teknis terkait dengan pembentukan UPZ sekolah, kantin sekolah hal, dan koperasi. Nah, yang non kurikulum pilihan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Bapak Ibu yang sekolahnya sudah terpilih sebagai sekolah pelopor ekonomi syariah, mohon dapat memiliki salah satu dari bentuk kegiatan ini, UPZ sekolah, atau kantin sekolah halal, atau koperasi syariah. Salah satu boleh, tiga-tiganya alhamdulillah. Nah, ini tentu disesuaikan dengan kondisi sekolah, dengan program sekolah seperti itu ya, mana yang lebih memungkinkan. Namun ini menjadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah pelopor ekonomi syariah. Maksud kami adalah ekonomi syariah tidak hanya dipelajari di kelas, tapi juga siswa dan warga sekolah itu merasakan manfaatnya, merasakan kegiatannya di lingkungan sekolah sehingga terbentuk ekosistem ekonomi syariah di sekolah. Semangatnya adalah ekonomi syariah itu diajarkan secara inklusi Bapak Ibu, tidak hanya dipelajari oleh siswa yang beragama Islam saja, tapi dinikmati atau dipelajari, diketahui oleh seluruh siswa tanpa kecuali dan bisa diimplementasikan di sekolah. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Sebelum mungkin saya nanti buka sesi tanya jawab ya, izin Pak Enang. Kami juga nanti akan mengirimkan link untuk pendaftaran peserta. Sebenarnya hanya list peserta ya, karena kan ini mungkin sudah ditunjuk oleh sekolah, tapi mohon Bapak dan Ibu mengisi list peserta yang nanti akan kami kirimkan di chat Zoom. Itu untuk diisi lengkap sebagai referensi kami untuk menuliskan sertifikat sekolah pelopor ekonomi syariah dan untuk peserta, untuk gurunya juga. Bapak dan Ibu, terkait dengan sertifikat, ini ada 2 macam sertifikat. Pertama adalah sertifikat peserta, dan kedua adalah sertifikat trainer. Sertifikat peserta diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti full 2 hari agenda, dan sertifikat trainer diberikan kepada peserta dengan nilai post-test. Jadi nanti akan ada pre-test dan post-test, Bapak dan Ibu. Nilai post-test di atas 70. Bapak dan Ibu akan menerima sertifikat trainer. Sertifikat trainer itu seperti apa? Sertifikat trainer artinya Bapak dan Ibu yang sudah memiliki sertifikat trainer itu bisa memberikan pelatihan
ekonomi syariah kepada rekan-rekannya atau kepada sekolah lain. Tentu nanti didukung oleh Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Sumatera Selatan dan oleh ahli-ahli ekonomi syariah yang ada di Sumatera Selatan. Jadi saya ulang Bapak Ibu, nanti saya akan mengirimkan link, mohon dapat dilengkapi linknya, datanya untuk kami menuliskan sertifikat. Dan hari Kamis kami akan mengirimkan link untuk Bapak dan Ibu mengisi pretest. Ya, jadi soal pretest post-testnya ini sama ya Bapak dan Ibu ya, mohon dapat nanti bisa dipelajari juga. Untuk soal pretest nanti dikerjakan selama 1 jam, waktunya terserah keluangan Bapak dan Ibu. Nanti ada beberapa soal yang harus dijawab dan harus selesai dalam waktu 24 jam. Artinya nanti harap setelah apa namanya ketika sebelum acara dimulai Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi pretest. Ya, artinya kita mulai jam 9 ya. Kalau di rundown nanti akan kami share juga rundownnya. Hari Jumat sebelum jam 9 itu harus sudah selesai mengisi pretestnya. Semua peserta. Ya. Bapak dan Ibu kalau misalkan tidak mengisi pretest nanti akan berpengaruh kepada sertifikatnya begitu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi pretest dan post testnya. Sertifikat Bapak dan Ibu akan kami berikan bila sekolah sudah mengirimkan bukti ajar atau bukti materi atau rencana ajar yang ada diversifikasi kurikulum ekonomi syariah. Kemarin kami diskusi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan bahwa di kurikulum Merdeka sekarang ada P5 ya. Nah, nanti makanya akan ada pembekalan P5 lagi dan bagaimana mengimplementasikan ekonomi syariah ini menyisipkan dalam jam mata pelajaran P5 ini. Nah, nanti mohon dapat diberikan apa namanya contoh bahan ajarnya. Nanti tentu akan kami berikan formatnya dan dokumen-dokumen persiapan pendirian UPZ atau kantin atau koperasi syariah. Nah, ini kami membutuhkan itu baru kami akan kirimkan sertifikat Bapak dan Ibu gitu ya, full untuk satu sekolah seperti itu. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Pak Anang, Bapak dan Ibu. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Oke, Bu Hayati, izin kita mereview persiapan dari SMA 1 Palembang. Bisa Baik, di-unmute Palembang, Pak Edwan atau yang mewakili Bu Lis Parida. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Saya Ibu Sinta, mewakili dari SMA 1, Pak. Oke, sudah dapat instruksi dari Pak Moses, arahan? Izin Pak, pagi tadi sudah ada informasi, tapi ada beberapa hal yang saya tanggapin dari hasil rapat hari ini yang perlu saya pertanyakan. Yang pertama tadi Bapak menyebutkan ada roundtable. Kapasitas ruang makan kita tidak menyiapkan roundtable, tapi kita punya meja yang biasanya digunakan untuk diskusi kalau guru-guru ada pertemuan di ruang makan. Itu yang pertama, Pak. Karena kalau saya lihat pesertanya ada 60 peserta. Kalau 60 dibagi beberapa itu kayaknya cukup meja kita yang panjang, Pak, biasanya. Tapi bukan bentuk roundtable. Nggak apa-apa. Karena Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah konsumsi, Pak. Nih pesan dari Pak Moses tadi, itu gimana? Apakah untuk 1 kali makan pagi sama makan siang? Karena sepertinya ini diserahkan dulu ke SMA 1, nanti baru ada urusannya sama pihak penyelenggara kan begitu. Nggak apa-apa, Jadi, nanti Bu Hayati, mohon maaf saya potong Bu Hayati, disampaikan saja apa adanya, berapa anggaran yang akan diberikan kepada SMA 1, kalau nggak salah 12 jutaan atau berapa itu ya, nanti akan ditransfer, tapi kita mohon bantuan ditalangi dulu, dan itu untuk berapa kali makan, berapa kali snack, mohon nanti Bu Hayati menjelaskan, dan untuk berapa orangnya, supaya nanti kwitansi pesanannya sesuai dengan rapnya, yang itu ya siap. maksudnya. Siap, itu maksudnya Pak. Jadi nanti nggak kesalahan kan Pak. Jadi kita tahu apa kapasitas dan maksudnya target snack yang mau dikasih seperti apa atau makan yang mau dikasih seperti apa. Kemudian selanjutnya untuk acara pembukaan biasanya kan ada MC, dirijen, atau doa. Itu mau disiapin dari SMA 1 atau dari peserta atau gimana? Itu saya pertanyakan juga Pak. Siap. Oke, cukup 3 itu?
Untuk sementara itu Pak, nanti saya Oke, lihat perkembangan hasil rapat lagi. siap, Terima kasih. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Salam Sinta. Bu Sinta. Untuk roundtable nggak masalah Bu ya, meja kotak atau meja diskusi. Yang penting kan berupa bentuk diskusi, satu meja berapa orang Bu kita isi. Kalau misalnya 60 orang kita bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok atau satu meja berapa gitu. Mohon petunjuk Bu Hayati, sekalian nanti kita Ya, langsung diskusi aja. baik, Bu Sinta, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan SMA 1 Palembang sebagai apa namanya Tuan dan rumah. ketempatan begitu ya Bu ya untuk Iya. acara ini ya Bu. Terima kasih banyak. Begini, sebenarnya kenapa saya minta roundtable itu supaya tiap sekolah itu duduknya berdekatan Bu untuk diskusi. Jadi Mm-mm. sebenarnya tidak masalah mau kotak mau gimana, tapi artinya kami ingin format duduknya bila berkenan Ibu dan memungkinkan itu satu sekolah itu berdekatan. Kan ada 5 orang ya tiap sekolah. Iya, iya. Ini karena nanti akan ada bimbingan teknis yang Mm-mm. membutuhkan ada obrolan ini ya, diskusi Mm-mm. antar sekolah nih seperti apa Mm-mm. persiapannya, tanya jawab karena ini sangat teknikal sekali. Jadi kalau misalkan Mm-mm. duduknya jauh-jauhan dan susah untuk diskusi, itu akan menjadi kendala Bu Sinta dari pengalaman Iya. kami gitu. Jadi mohon dibantu untuk dimaksimalkan Berarti mau 12 meja kotak Bu. ya. Siap, ada Bapak? 12 meja. Ya, 12 Ada. meja. mau kotak juga nggak apa-apa, asal artinya apa namanya mereka mudah untuk diskusi aja Bu Sinta. Kalau Iya. satu meja bisa untuk orang 8 cukup, Bu. Oh Satu ya, Oh iya meja bisa. siap. orang Oke, 8. Bisa, ya bisa sudah ya. sudah Alhamdulillah. sudah cocok itu Selesai. Bu Sinta. Oke. Nah, kemudian kedua terkait dengan konsumsi, Ibu. Ya. Berdasarkan apa namanya ketentuan, ini kami Mm-mm. membagikan sesuai dengan ketentuan apa namanya SBM ya Ibu ya. Itu sebentar, saya buka dulu. Kami menganggarkan untuk 2 kali 2 hari Bu Sinta untuk makan siang 2 hari 80 porsi itu per porsinya 45.000 dan untuk kudapan 2 kali kudapan jadi 4 kali kudapan ya total ya jadi 2 hari ada 4 kali kudapan pagi dan sore itu per porsinya 17.000 begitu Ibu. Nah ini sebenarnya kami menyerahkan prakteknya ya kepada SMA 1 Palembang mau diatur seperti apa karena kan juga mengingat nanti ada tamu VVIP ya ada gubernur dan eh, apa namanya dan Kadistik begitu saya serahkan kebijakannya kepada SMA 1 Palembang dan mungkin dengan arahan dari Dinas Pendidikan izin mohon maaf jadi kami membudgetkan segitu Ibu jadi silahkan disesuaikan saja begitu jadi Total eh, anggaran total itu ada 12.640.000 12.600.000 sudah makan siang 2 kali hari Jumat dan Sabtu serta kudapan sebanyak 4 kali 4 kali ya untuk ya 80 ini orang dan nanti mungkin kalau ada 80 orang spare-sparenya bisa untuk buah-buahan dan segala macamnya lah. Itu ya terserah ya diatur lah ya disesuaikan oleh saja Bu sama satu. Sinta ya Siap, Siap, siap. Ibu. eh Iya. mm-mm. Biasanya memang ada standar operasional pelayanan kita di ruang makan, Ibu. Iya Jadi di ruang pertemuan itu ada buah, biasanya ada iya kayak iya kue iya. tampahnya gitu untuk tamu-tamu khusus. Biasanya begitu. Mm-mm. Iya, itu kan dengan asumsi 60 orang peserta ditambah 20 orang tamu, tapi kan tentu nanti ini yang datang juga akan bergantian ya Ibu. Mohon bisa disesuaikan saja Bu Sinta. Dan nanti apa namanya kwitansinya bisa direimburse ke kami. Kwitansinya berarti harus sesuai dengan satuan harga yang Ibu Betul. tetapkan ya. Ya, Oke, ya. Itu Bu kwitansinya Sinta dibikin ya. sesuai dengan satuan harga saja. Siap, siap. Oke. Itu. 17.000 dan 45.000. Oke. Ya. Clear. Yang masalah ketiga tadi apa Bu Sinta? Pertanyaan Untuk ketiga. masalah persiapan acara Oh iya, pembukaan, Bapak iya. masalah MC, MC doa, MC segala macam. Dirjen. sama dirigen itu. Gimana Apakah perlu Bu dari Hayati? SMA 1 atau dari peserta? Gimana Bu Hayati? Kalau dari kami menyiapkan moderator saja, Pak Anang, Mm-mm. seperti yang sudah diploting. Kalau untuk Mm-mm. MC, mohon bisa dibantu atau ini belum dibicarakan ini yang MC dan apa namanya Dirijen ya.
untuk menyanyikan lagu Mm-mm. Indonesia Raya atau mungkin Doa ada mas-mas biasanya Ibu acara tertentu. pembukaan. Betul. Kalau doa saya rasa nanti bapak-bapak dari Siap. KDKS ini bisa dibantu Siap. ini. Kalau doa, Berarti insya Allah. Dirijen dan MC ya, cadangan ya dari SMA 1 Ya, ya. ya. Disiapkan Ya, aja dulu. siap, Siap. Ya. siap. Sebenarnya MC itu kan hanya untuk ini, Bu Sinta, hanya Pembukaan aja. untuk pembukaan saja, untuk Ya, seremonial dari jam 9 sampai jam betul. 10. Siap. Setelah itu sudah. Nah, itu kan Betul. udah masuk ke training, nanti Udah moderator saja. diserahin ke moderator ya, tapi kan Iya, kalau acara pembukaan nggak ada MC bingung juga Ibu, makanya betul, ditanya betul Bu Sinta. gitu. Ya, terima Siap. kasih Bu sudah Oke, mengingatkan. Ya, siap. ya, ya. Baik. Makasih Bu Sinta. Nanti mudah-mudahan terlaksana dengan lancar. Oke, kita bahas ke narasumber dari Dinas Bu Hayati. Itu kami tadi mengusulkan Pak Muslim. Ini Pak Muslim hadir sebagai koordinator pengawas kami. Mungkin materi beliau nanti apa, mohon dijelaskan Bu. Dan kalau dari Kepala Dinas, mungkin nanti kalaupun harus berbicara, apabila Gubernur tidak hadir saja atau tergantung penugasan Gubernur, apakah ke asisten, ke sekda, atau yang lainnya. Baik, nanti untuk rundown akan kami review lagi Pak Anang. Ya, bisa di-share screen mungkin Bu. Siap. Apa nih? Rundown? Rundown ya, boleh? Oh, rundown. Sebentar kalau rundown. Izin Lara, Bapak mungkin boleh bantu bertanya share lagi screen. Pak. Boleh sambilan. Kalau mendengar tamu yang hadir, kalau seandainya nanti itu dihadirin sama Bapak PJ apa dari Gubernur, sepertinya standar pelayanannya berbeda, Pak. Jadi kalau misalnya memang akan ada, paling tidak 1 hari sebelumnya kita sudah dikasih kabar, karena biasanya ada standar tertentu gitu, Pak, untuk pelayanan kalau yang datangnya nanti dari pihak Gubernur. Jadi kami juga perlu kabar secepatnya gitu Pak. Kalau seandainya hanya kepala dinas dan lain-lain mungkin kita biasa standar. Tapi kalau untuk gubernur kan kita harus ada pelayanan khususnya seperti itu biasanya Pak. Beda ya? Bedanya di mana, Mbak Sinta? Biasanya kalau gubernur kan kalau yang zaman Bapak sebelumnya kan ada kopi misalnya atau permen khusus Oh, siapkan atau kotak sampah yang dekat di beliau, air minumnya juga berbeda. Biasanya begitu Pak. Karena sering standarnya sama aja didatengin lah ya. gitu Pak. Iya, karena Sesuaikan sering. anggaran aja lah Bu Sinta, karena Oh kita tidak begitu. pengen merepotkan sebenarnya. Kami Siap, jangan siap, sampai siap. merepotkan, apalagi sampai SMA 1 keluar biaya tambahan. Siap. Usahakan yang uang 12 juta tuh syukur-syukur kalau ada Cukup. lebih buat panitia yang capek-capek di sana kan. Siap, Pak. Kami Siap, Pak. Siap. walaupun nanti gubernur yang hadir sih standarnya menyesuaikan anggaran lah Bu, jangan memaksakan ya. Siap, Pak. Siap. Siap. Tapi nanti kami update juga ke protokol. Kebetulan ini uang rumah kawan dekatnya kepala Biro Humas Hmm, Protokol. Nanti betul, Hamil Pak. satu Ya. segera kami akan update. Dari tim KDKS juga nanti mungkin akan mengupdate juga karena beliau yang mengundang gubernur beraudiensi. Siap. Untuk rundown Pak, tolong dibantu Pak share screen lagi. Rundownnya ada di lampiran surat undangan itu Pak. Sambil Bu Hayati juga nanti mungkin menjelaskan sedikit acara. Kita lihat siapa saja narasumbernya. Dari Pak Dan Anang atau dari saya? boleh kalau Ibu siap duluan, boleh duluan Bu. Oke, terlihatkah Bapak Ibu? Terlihat, terlihat Oke. siap. Ini sudah bisa saya zoom juga Oh, di ini HP. ya. Ini adalah rundown acara untuk hari Jumat. Ini nanti kami koreksi ya Pak Anang untuk sambutan ya Pak. Iya, siap. Jadi kita mulai jam 8 registrasi ya sambil apa namanya mengatur tempat duduk dan lain-lain. Kemudian ada pembukaan dari MC kita mulai jam 9 ya pembukaan MC, kemudian sambutan-sambutan 10 menit jam 9.10 sampai 9.20. Kemudian dilanjutkan peresmian dan penyerahan piagam. Jadi nanti tiap sekolah akan mendapatkan piagam sekolah pelopor ekonomi syariah dan nanti akan ada foto bersama tiap sekolah dengan pejabat ya dengan Bapak Gubernur atau Kadistik. Nah ini karena alhamdulillah SK-nya sudah turun ya Pak Anas, jadi ini sudah resmi sebenarnya. Iya, Nah siap. kemudian kita coffee break dulu, coffee break, kemudian masuk ke materi 1 sampai sholat Jumat, kemudian materi 2 terkait dengan perkembangan ekonomi syariah global Indonesia, materi 3 terkait dengan prinsip dasar ekonomi syariah, ISOMA jam 15.30 sampai 15.45, kemudian materi 4 terkait dengan fikih muamalus fiqh, kemudian jam 16.30 sampai 17 ini kita briefing dan tanya jawab. Ini agenda ini sudah termasuk materi ya, sudah termasuk dengan tanya jawab juga.
Nah, yang saya mau konfirmasi, izin Bapak Ibu, saya kemarin mohon maaf belum ngecek jadwal sholat di Palembang. Ini sudah sesuai belum ya? Jam 11.20 sampai 13.30 untuk Jumatan dan sholat asarnya 15.30. Nah, penilaian itu di sini Bapak Ibu lihat di Pak sini Muslim, aman Pak Muslim jadwal sholat kita? Kalau zohornya pas itu Jumat nanti 11.20 sampai 11.30. Tapi yang asarnya tuh asar itu kita tuh kan 15.10. Oh, asarnya 15.10, Pak. Iya. Oke, baik. Ya, 15.10, 15.15. Tapi kalau Hah? dimajukan saja istirahat, jadi majukan sedikit istirahat. Iya, dimajukan sedikit ya, Pak ya. Iya. Oke. Baik, kita selesai insya Allah jam 17 sudah selesai. Mungkin kalau bisa lebih lebih cepat ya, karena kita akan full 2 hari. Oke, di hari Sabtu sebentar. Oh iya Bu Hayati, saya ingatkan Yes. Pak Muslim, Pak Puji, Bu Elis, dan Pak Nazarudin nanti akan ada undangan khusus beliau sebagai pengawas. Itu nanti sertifikatnya sebagai peserta atau panitia atau apa ya? Boleh, mumpung ingat saya nih. bulan Januari. Oh, kalau di sebelumnya kami tidak memberikan sertifikat kepada pengawas sih, Pak. Jadi Serta ya bagaimana berarti. baiknya? Kalau peserta ikutnya ke SMA mana? Kan kami membagikannya berdasarkan sekolah. Mohon Oh arahan, iya ya. Pak, atau bagaimana baiknya? Boleh Ya. sebagai narasumber tambahan enggak Bu? Meskipun tidak semuanya tampil. Satu Atau ya, pendamping atau apa bahasanya. Supaya ada kenang-kenangan juga untuk Bapak Ibu pengawas. Begini Pak Samsul, Pak Anam. Gimana, Kalau- gimana? Kalau itu pengawasnya kalau yang mau jadi narasumber yang P5-nya nanti Pak, kan kemarin disebut-sebut Pak narasumber Samsul. P5 Pak Samsul. Siap, Saya siap. kebenaran pada hari Sabtu itu ada acara keluarga yang sudah lama terjadwal. Oh iya. Ya, jadi dengan sangat menyesal tidak bisa hadir Oh di iya. hari Sabtu. Hmm. Ya, ya. Siap. Kalau seandainya lebih tahu duluan ini, saya akan ubah acara keluarga. Baik, baik. Baik. Bagaimana, Tapi Pak? nanti dari ya nanti kita jelaskan aja kepada Bapak Ibu pengawas yang sempat hadir nggak apa-apa, nanti ikut mendampingi aja. Karena mungkin nanti untuk Iya, sekolah-sekolah juga kalau kami nggak bisa kan tentu membutuhkan Bapak Ibu pengawas ini untuk menindaklanjuti ini. betul, betul. Ya, Ya, ya mungkin kalau nggak ada sertifikat ya nggak apa-apa Bu, tapi bentuk apresiasi lain lah dari Dinas Pendidikan kami siapkan. Ya. Apa rencananya? Terima kasih, Untuk Bapak. dari pengawas materinya Pak Samsul ya, Pak Muslimnya rencana ya. Ya Pak Samsul. Ya Siap, Allah, siap. kok ini cuma terus. Mohon maaf sebentar. Ini kok saya share. Oke, lanjut Bu Hayati. Iya, ya, sebentar, Pak. Oh ya, Ini kenapa saya Jumat semua? sambil ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, dari Ya. guru-guru terkait dengan acara sambil Nah, ini menunggu. satu. Oh, ini sudah masuk. Oke, kita Oke. masuk dulu ke hari kedua ya, Pak, hari Sabtu ya. Siap. Nah, ini sudah masuk ke materi bimbingan teknis Bapak dan Ibu. Kita mulai jam 8.30, masuk ke dalam praktek industri keuangan syariah, insya Allah dari Bank Sumsel Babel. Kemudian materi 6 terkait dengan current issues, perkembangan ekonomi keuangan syariah di Provinsi Sumsel. Ini dari OJK. Kemudian materi tentang potensi tantangan pengembangan keuangan sosial dari BWI. Kemudian ini nanti yang kita isoma ya, jam 11.30 sampai jam 1, jam 13 sampai jam 2 ini ada materi penerapan diversifikasi kurikulum ekonomi syariah melalui P5. Ini dengan Bapak siapa nanti Pak Anang, nanti mohon diinformasikan Ya, di grup ya Pak. Samsul Rizal, siap. Ya, kemudian materi 9 terkait dengan BIMTEK Kantin Halal, ini dari KDEKS. Kemudian Koperasi Syariah Sekolah dari KDEKS. Dan setelah itu ISOMA, kemudian materi 11 terkait dengan UPZ Sekolah dari Basnas Sumsel. Nah ini Alhamdulillah Pak Abdul Rasyidnya sudah ikut bersama kita juga di sini. Kemudian untuk jam 17 sampai jam 17.30 ada sedikit diskusi dan penjelasan teknis mengenai sekolah pelopor ekonomi syariah dan penutup. Ini yang nanti bisa Bapak Ibu siapkan ya untuk tindak lanjut setelah materi training. Nah,
Bapak dan Ibu, kita selesai di hari Sabtu. Nanti kami akan kirimkan dulu materi atau materi soft copy dari keseluruhan training. Kemudian Bapak dan Ibu pelajari, nanti kami akan informasikan kapan Bapak dan Ibu bisa melakukan post test. Ya, tentu nanti setelah materinya terkumpul, kemudian nanti diserahkan kepada Bapak dan Ibu bisa pelajari, kemudian nanti untuk menjawab post testnya. Bapak dan Ibu mohon untuk mengerjakan post test, karena nanti nilai post test inilah yang akan menentukan Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat trainer atau sertifikat peserta saja. Jadi kalau sertifikat trainer yang nilai 70 ke atas itu dapat sertifikatnya 2, sertifikat peserta dan sertifikat trainer. Begitu. Begitu mungkin Pak Ana untuk rundown 2 hari. Boleh sedikit tentang sertifikat, Bu? Ini kan biar penasaran nih peserta, kalau saya posisi sebagai peserta, kira-kira sertifikat itu nanti fungsinya seperti apa? Tentunya kami di Dinas Pendidikan akan memberdayakan. Trainer-trainer nanti kami libatkan untuk pengimbasan ke sekolah-sekolah sekitar. Kita ada Kabupaten Oki, Banyu Asin, Ogan Ilir, dan Prabowo. Jadi 4 kabupaten kota di sekitar kota Palembang juga. Bersama Palembang ada 5. Mudah-mudahan nanti bisa mengimbaskan. Nah, tentunya tanda tangan dari pusat, Bu, ya, dari tim Direktur Eksekutif KNEKS mungkin, atau dari Pak Wapresnya langsung, Ketua Harian. Jadi, penandatanganan sertifikat ini dilakukan oleh 3 orang, yaitu Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat, kemudian oleh Direktur Eksekutif KDEKS, dan Kadisdik. Oh, dengan Kadisdik. Nah, ini sekalian Pak Anang, mohon berkenan nanti di chat juga untuk sertifikat sekolah dan peserta. Ya? Boleh saran, Bu, gimana kalau tanda tangan sertifikatnya diganti dengan Pak Gubernur, Pak Kadisdiknya? Oh, begitu? Kalau berkenan, Bu, supaya sekolah-sekolah ini punya kenang-kenangan bahwa ada sertifikat yang ditandatangani Pak Gubernur, karena jarang Pak Gubernur ini, maksudnya dalam piagam maupun sertifikat kan harus susah benar biasanya, Bu, mengajukannya. Nah, momen ini mungkin kalau bisa. Ya, baik, nanti saya diskusikan dulu internal ya Pak, karena sebelum-sebelumnya itu Dinas Pendidikan, tapi nanti tentunya bisa kami diskusikan dulu ya Pak Anang. Karena kita kan mengapresiasi sekali mereka akan berkelanjutan, dan tambah semangat, Bu, ya, dengan adanya sertifikat dari Gubernur ini. Benar. Makanya ini kenapa kami ingin sekolah-sekolah ini diapresiasi. Kami sangat mengharapkan Gubernur atau kepala dinas itu bisa hadir dan menyerahkan langsung kepada sekolah. Dan di sini Bapak dan Ibu dari Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Sumatera Selatan juga sudah menyatakan siap untuk membantu bimbingan teknis atau ada hal yang mau didiskusikan dari sekolah, dari Bapak dan Ibu untuk mensukseskan program Sekolah Pelopor Ekonomi Keuangan Syariah ini. Nanti kita bisa berkenalan ya. Dan kami juga sengaja mengajak beberapa stakeholder dari Badan Wakaf, dari BSD, ya, dari OJK, dari BWI juga, itu untuk sebagai referensi stakeholder bagi sekolah. Mudah-mudahan nanti ada hal lain yang bisa dikerjasamakan, begitu, oleh sekolah kepada pihak-pihak ini, begitu Bu. Jadi mohon mudah-mudahan ini kolaborasinya tidak berhenti pada saat Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah saja, tapi juga untuk program-program sekolah lainnya. Begitu Pak Anang, Bapak Ibu. Siap Bu, alhamdulillah. Baik, kita mungkin langsung diskusi pertanyaan. Kita lihat di sini ada banyak dari sekolah-sekolah, ada Bu Trisna, Pak Makfir, mungkin Pak Muslim ada yang mau tambahan Pak sebagai Korwas, silahkan Pak memberi masukan, saran atau lain-lainnya. Itu Bu, yang pertama ini yang pertama dikenalui program pengawasan dan sekarang lagi acara Pak Muslim ya, sambil Pak, makasih Pak. Penjelasan kinerja dengan pengawas kabupaten kota. Tidak ada yang tambahan Pak atau pertanyaan? Penjelasan itu Pak. Memang kawan-kawan yang dari daerah itu kan ada yang jauh juga. Memang tidak ada bantuan untuk nginapnya mereka. Kan ke Perumuli, lumayan Indralaya juga guru yang diutus itu belum tentu dari Indralaya, bisa jadi dari Payakabung ke sana lagi. Memang tidak ada.
Ya. Eh, Baik, kalau dari awal memang Pak, kenapa KDIKS? Mungkin Pak Kadis mungkin Bu Hayati mungkin bisa dijawab. Bagaimana Pak Anang? Tadi suara Pak Anang putus-putus. Anang, Pak Muslim, tadi Bapak yang bertanya ya Pak. Saya tadi sambil posting link. Mohon maaf. Bisa diulang Iya, Bapak izin? iya Bu. Saya mohon maaf. Waktu yang Zoom pertama dulu agak sama-sama. Kawan-kawan itu dari yang luar kota Palembang itu memang tidak ada memang slot yang bisa diberikan bantuan untuk transport atau penginapan. Mengingat mereka itu jauh-jauh juga dari kota Palembang. Memang Iya. mungkin bisa nginap tempat keluarga. Tapi saya pikir nginap di keluarga itu dan ada perjuangan psikologis juga kalau bukan keluarga dekat. Kalau tidak ada ya tentu kawan-kawan akan berjuang. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Muslim. Bapak dan Ibu, eh, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti training Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah ini. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Imam, untuk dari KNEKS, support dana yang bisa kami berikan selain konsumsi adalah narasumber. Jadi untuk dana operasional Bapak dan Ibu, dari kami tidak menyediakan, mungkin nanti ada hal lain atau yang perlu disampaikan dari Dinas Pendidikan atau sekolah. Seperti itu izin Pak Muslim, begitu. Izin bertanya, Ibu. Baik, Bu Ria, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Terima kasih, Mas Anang, atas undangannya. Eh, Maaf, Mbak. Ini tadi kami mati lampu. Untuk pesertanya, satu sekolah itu yang 5 orang itu benar, Bu? Benar Bu Ria. Satu orang kepala Oh, iya, sekolah, iya. wakasek kurikulum, guru ekonomi, guru agama, dan pengurus kantin. Oh, iya, iya. Ya, baik. Terima kasih. Mau nanyakan itu saja. Oh Ini iya, agak dengan senang hati Bu Ria. Terima kasih. agak slow respon karena lagi mati lampu. Oh iya, Ya, ya terima mudah-mudahan kasih. lancar ya Bu. Iya. Atau paparan Ibu Hayati tadi dikirim aja. Paparan? Oh siap. Ya, Nanti saya kirim sekarang kirim ya. ke Pak Anang biar dikirim Pak Anang ke sekolah. Ini saya kirim ke chat ya Bu. Bapak, saya kirim ke chat aja, silakan download. Bapak dan Ibu, saya sudah posting di situ link untuk peserta TOT sekolah ya. Mungkin kalau misalkan ada Bapak Ibu perwakilan dari sekolah ada di sini, mohon segera di copy ya Ibu ya. Bapak segera di copy untuk untuk di-share juga ke rekan-rekan yang lain, bukan kita, Bapak Ibu kepala sekolah, wakasek, guru-guru ya, yang lain mohon segera di copy. Ngisinya nanti saja di copy saja dulu, mungkin di WA atau yang lain untuk wajib diisi karena kami menuliskan nama Bapak dan Ibu di sertifikat berdasarkan link ini. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Berdasarkan data yang Bapak Ibu masukkan sendiri di link ini. Nah, nanti kami juga akan mengundang perwakilan dari sekolah karena ini ada 12 sekolah, jadi perwakilan sekolah satu saja untuk kami masukkan ke dalam WhatsApp grup koordinasi. Nanti akan ada informasi, ada dokumen yang akan kami serahkan di situ, akan kami posting di situ. Mohon nanti bisa berkenan untuk mengirimkan satu PIC untuk di WhatsApp grup Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah. Zoom, numpang Zoom di kantor. Saya posting materi saya ya Bu ya di sini ya. Numpang aja. Ya,
tempat keuangan enggak, keuangan sasa kedap suara. Jadi, isi Bapak Ibu kan, mudah-mudahan dia mau. Tapi ini kembali dulu ya. Kembali. iya sudah kurang huruf. Yes. Pokoknya bisa asa. Yo, terima kasih. Yes. Ya, ya maaf ya. Ya, terlampir sudah Baru, Mak. satu slide untuk penjelasan sekolah pelopor ekonomi syariah. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa dipelajari singkat dulu. Agak pintarmu. Panang mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Panang, Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Kok di pandai saya salah di bola. So, makasih ya. Iya. Kok ditagih kawan-kawan sejak kabut daerah sudah makanya ditemu ya. Ketemu putih payu. Jadi rencana aslinya saya memasukkan tidak jauh. Pak Rashid, ada yang mau disampaikan Bapak atau pandangan Bapak, izin? Ini kita optikan. Baik, terima kasih Bu Hayati. Pada dasarnya kami dari KEDEX, sesuai dengan arahan dari KEDEX, kami sudah persiapkan, mudah-mudahan acara yang sudah disiapkan oleh SMA 1 itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan, Pak Anang, dan lain sudah berjalan saja. Hanya saja mungkin yang agak kurang sini ya mohon semuanya bisa berjalan dulu lah, karena memang Bapak Ibu sekalian, ini kan bagaimana kita menggiatkan ekonomi syariah di Sumatera Selatan bersama-sama. Sehingga dengan ini kita bisa membangkitkan ekonomi Sumatera Selatan. Karena sekolah ini kan sebagai tolak ukurnya nanti kan kepada siswa-siswa kita bisa untuk dan kita harapkan ini berkelanjutan dan kami dari TEDx siap untuk menjaga supaya sekolah pelopor ini sudah berjalan. Karena dana-dana seperti PSR ini bisa mendukung untuk kegiatan-kegiatan ke depan seperti itu. Itu saja Bu Yati, siap. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Rashid. Ana, kami kembalikan. Oke. Atau Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, silakan. Saya pikir cukup Ibu. Yang penting nanti tadi ada ide pendaftaran setiap sekolah ini dan setiap satu sekolah Ibu masukkan di tim koordinasi. Yeah. Ikut koordinasi di situ nanti komunikasi tidak terputus sampai hari H nanti. Ya, Bapak dan Ibu izin saya akan invite PIC sekolah. Saya izin menuliskan kontak saya ya, Bapak dan Ibu ya. Ya, itu perhatian untuk Bapak Ibu sekolah itu mencatat nomor kontak Ibu. Ya. Ibu Hayati. Mohon saya di WA kira-kira nama dan nomor handphone yang akan saya masukkan ke dalam WAG sekolah pelopor. Satu orang saja tiap sekolah supaya nanti lebih mudah untuk koordinasi. Terserah siapa yang dijadikan PIC, apakah guru atau kepala sekolah atau wakilnya. Saran kami, kalau kepala sekolahnya terlalu sibuk, mungkin salah satu guru yang kira-kira cepat merespon, wakil kurikulum mungkin, atau salah satu gurunya. Siap. Penanggung jawab yang ditunjuk tadi, Silakan langsung saja di chat, biar langsung direspon. Ya. Siap. Tolong saya di WA ya, dengan menyebutkan nama dan asal sekolah ya, Bapak dan Ibu ya, supaya nanti langsung saya invite di grup. Mungkin begitu Pak Muslim, terima kasih banyak sudah wrap up ya Pak, sudah menyimpulkan tadi hasil yang sudah kita diskusikan. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu, list pesertanya, nanti juga di WhatsApp grup saya akan sampaikan lagi list peserta, juga short slide-nya mungkin dibutuhkan.
Ya, sudah ada yang WA dari SMA 1 Palembang. Terima kasih. Baik, Pak Muslim, Pak Anang, saya kembalikan. Pak Muslim, Pak Anang. Baik, cek sound. Mohon maaf, saya sambil koordinasi dengan Pak Kadis, ada permasalahan di salah satu sekolah. Kita sampai mana rapatnya? Sudah pada Sudah saya sampaikan untuk nomor handphone kontak dan lainnya, Pak Anang. Saya rasa sudah cukup ya dari kami. Sudah cukup, siap. Oke. Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan hadir ya. Untuk masalah uang harian, honor transport dan lain-lain, memang itulah adanya Bu ya. Ini bagi-bagi. Tadinya sih kami berharap ya kalau ada spare dikit-dikit Bu Sinta bisa nyeperkan lah sekedar ongkos-ongkos ini, maksudnya makannya nggak usah yang 45.000 nian gitu ya Bu ya. Tapi nanti terserah lah, kami tidak mengintervensi Pak Moses dan Bu Sinta, gimana baiknya aja. Yang penting Pak Anang yang kawan-kawan melok begawi di belakang seperti tukang angkat-angkat itu. Tolong ya. Ya, jadi OB-nya Pak itu bersih-bersih. Tidak mengurangi kualitas makanan, tapi masih Bu Sinta bisa itu. Siap. Dengan Bu Sinta. Kalau tidak bisa bukan Bu Sinta itu. Kalau untuk uang harian, transport dan akomodasi kalau menginap kan nanti dari SPPD, mudah-mudahan kepala sekolah juga bisa menganggarkan. Kalau SMA 3 Prabu Mulih, kami yakin komitenya sangat support, mudah-mudahan diberikan. Ayu Agung pun seperti itu, makanya kami pilih sekolah-sekolah itu yang kira-kira mudah untuk diajak kerjasama dan kira-kira responsif dari seluruh stakeholder terkaitnya. Jadi jangan sampai juga nanti mudah-mudahan Bapak Ibu guru betul-betul tidak dapat penggantian kalau sampai harus ongkos pribadi. Tentu kepala sekolah juga harus memikirkan, dan kami siapkan SPPD sebanyak mungkin, silahkan mau nak berapapun saya tekan gitu ya. Dan kami harap itu bisa jadi SPJ untuk dana komite, BOS atau PSG-nya secara real, karena ini memang kegiatannya real, betul-betul kegiatan yang bisa dibuktikan secara dokumentasi dan lain-lainnya. Mungkin itu cukup ya, Bapak Ibu. Jangan lupa ambil nomor kontak Bu Hayati, dan masing-masing sekolah nanti penanggung jawabnya menghubungi Bu Hayati, Bapak Ibu. Ya, itu namanya siap. Sebelum Zoom ini ditutup, nanti kalau sudah ditutup tidak bisa dihubungi. Ya, sangat diharapkan pada hari H setiap sekolah 5 orang hadir. Kalaupun kepala sekolahnya terpaksa di hari H atau pada saat pelaksana kegiatan tidak dapat hadir, Bu Hayati izin apakah kepala sekolah boleh diganti wakil kesiswaan atau yang lain? Karena siapa tahu ada kegiatan yang betul-betul tidak bisa dihindarkan seperti pemeriksaan inspektorat, panggilan-panggilan penting dari yang lain-lain gitu loh Bu. Mungkin silahkan Bapak, tapi sebenarnya kenapa kami mengundang kepala sekolah ini adalah sebagai bentuk komitmen sekolah ya. Ya, mudah-mudahan sekolah untuk melakukan program ini, dan ya tentu menerima penghargaan dari Pak Gubernur begitu. Jadi tapi di lapangan mungkin ada hal-hal yang perlu disesuaikan, silakan saja. Siap. Kami berharap Bapak Ibu Kepala Sekolah hadir Bu, karena kami juga memilihnya nih
banyak pertimbangan kami pilih kepala sekolah terbaik ini dengan sekolah-sekolah terbaik menurut versi kami. Mudah-mudahan kami tidak salah pilih ya terkait dengan komitmen dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak. Mungkin cukup. Mami, rapo. Ada lagi mau disampaikan Bapak Ibu cukup ya? Mami, tapi nasinya dikit baik. Iya. Cukup, Pak Muslim, Bu Hayati, Ya, Bu Cukup, Bapak yang dan lain. kami cukup. Terima kasih Terima kasih. banyak sudah Bapak Ibu yang lain, mengundang. nanti kita akan buat laporan dari kegiatan ini, notulensi dan laporan Zoom-nya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kegiatan kita nanti berjalan lancar, mendapatkan barokah dan bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Terima kasih. Pak Anang. Sampai bertemu Bapak Ibu di hari Sampai bertemu Jumat hari dan Sabtu. Jumat Sabtu. Terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam.